Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back. Kembali lagi kita ke channel Riansyah, channel untuk berbagi sharing ya, sharing knowledge, pengetahuan apapun itu. Nah, sekarang kita akan ngobrolin bukan masalah sih ya, kita akan ngobrolin mengenai project management. Sip? Nah, untuk yang awalan, ini kita membahas tentang the nature of AS project. Nah, ini nanti akan berseri teman-teman ya. Jadi nanti akan kurang lebih ada 10 video. Ini yang pertama. Yang pertama ini tentang nature of AS project. Isinya nanti semuanya bahasa Indonesia. So, tenang aja ya. Ini cuma judulnya aja di awalan bahasa Inggris. Oke. Nah, hasil pembelajaran ini yang diharapkan apa sih? Jadi kita mau teman-teman tuh dapat memahami mengapa proyek sistem informasi adalah investasi organisasi. Lalu memahami mengapa proyek direncanakan dalam perubahan organisasi dan mengapa mereka harus sejajar dengan strategi bisnis organisasi. Selanjutnya, menentukan apa proyek yang diuraikan atribut proyek ya. Lalu menentukan disiplin yang disebut manajemen proyek. Selanjutnya memahami hubungan antara portofolio proyek, program, dan proyek itu sendiri, ya. Kemudian memahami bagaimana disiplin teknologi informasi dan manajemen proyek telah berevolusi bersama dan telah mengarah pada bagaimana kami mengelola proyek saat ini. Oke, lalu memahami kondisi manajemen proyek SI saat ini. Dan terakhir adalah memahami ruang lingkup dan jenis manajemen proyek SI. Untuk yang video saat ini, materi apa saja yang akan dibahas itu tentang pendahuluan ya. Lalu manajemen proyek. Yang ketiga adalah status manajemen proyek SI. Lalu keempat konteks manajemen proyek dan terakhir adalah contoh proyek SI. Oke. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini ya. Kita masuk ke pendahuluan. Ini maksudnya apa nih? Proyek SI itu sebenarnya investasi. Iya, investasi buat siapa? Nah, itu panah ke bawah buat perusahaan ya. Karena perusahaan tuh mengeluarkan uang, sejumlah uang ya. Makanya disebut investasi yang dibutuhkan untuk membiayai proyek dan hasil atau value dari proyek dapat dinikmati perusahaan pada tahun-tahun berikutnya. Jadi investasinya sekarang, menikmati hasilnya itu di tahun-tahun berikutnya. Oke? Nah, kemudian ketika sebuah organisasi membangun atau mengimplementasikan solusi SI, ya, organisasi itu membutuhkan waktu, biaya, serta sumber daya terkait dengan proyek yang dijalankan. Dengan harapan, nah ini memperoleh value dari hasil proyek. Makanya di situ ada perusahaan plus value. Nah, untuk meningkatkan kesempatan sukses dalam proyek, SI Project Management itu dibutuhkan ya untuk mengelola proyek-proyek tersebut, termasuk mengelola proses, peralatan, terus serta tekniknya selama proyek berlangsung. Oke. Nah, pada sekarang ini nih ya, teknologi informasi itu kan sudah begitu masif ya. Dia jadi digunakan dalam operasional organisasi ya, dari yang sifatnya mendukung administratif, pengambil keputusan sehingga pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen ya. Lalu dukungan teknologi ini mulai dari sifat yang dukungannya operasional, taktis, hingga strategis menunjukkan peran atau value yang dipersembahkan OS itu terhadap organisasi. Oke. Nah, kemudian diperlukan juga ya pertimbangan-pertimbangan yang matang bagi si organisasi sebelum memutuskan implementasi sebuah SI. Jadi ada sebelum mulai project implementasi itu tuh ada step sebelum-sebelumnya seperti inisiasi, yaitu yang harus dimatangkan dulu. Oke, dikaji value-nya, yang apa sih yang akan didapat gitu loh. Terus sebandingkah sama total biaya dan upaya yang dikeluarkan untuknya. Jadi dilihat nih manfaatnya
sebanding nggak sih dengan investasi yang akan di apa ya istilahnya diberikan di awal gitu loh kayak modalnya ya. Oke. Nah, kajiannya itu harus hati-hati ya. Itu benar-benar diperlukan sebelum proyek diputuskan. Jadi sebelum oke, istilahnya apa ya kayak ketok gong lah gitu ya. Itu berarti proyek diputuskan itu harus dikaji dengan hati-hati ya, mulai dari menghitung dan mengestimasi biayanya atau pengeluaran awal. Oke, nggak cuma itu tapi ada biaya operasional. Ya, setelahnya itu ada perawatannya sama dukungan lainnya, apalagi kalau misal kayak ada license gitu ya. Nah, sementara value atau manfaat di sini ya, perusahaan plus value plus manfaat. Value atau manfaat yang diperoleh diestimasi juga seberapa besar tuh ya. Terus juga demikian resikonya yang dapat menghambat keberhasilan proyek. Ya, ini nih nanti sebenarnya akan kita uraikan panjang kali lebar nanti ya. Nah, selanjutnya kita ke kenapa sih harus ada semacam kayak proyek gitu ya untuk semua teknologi mau itu IT atau SI gitu kan. Nah, ini karena ada inovasi teknologi. Nah, ini yang saya kasih gambar cuma salah satu contoh inovasi teknologi secara hardware ya, padahal di situ ada package-nya juga, software juga termasuk ya. Nah, inovasi teknologi ini dapat digunakan sebagai alat strategis perusahaan. Kelangsungan bisnis itu ya sangat ditentukan banget ya oleh kemampuan organisasi memanfaatkan si teknologi informasi ini atau sistem informasi. Karena ini merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan. Makanya nih proyek-proyek penerapan teknologi ini sebagai implementasi strategi bisnis diintegrasikan dalam program kerja perusahaan yang merupakan kumpulan dari proyek-proyek teknologi yang terkait yang cakupannya dipersempit ya agar mudah pastinya di dalam pengelolaannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam project management. Pengertiannya lah ya di sini ya. Kita lihat satu persatu nih. Saya bacain. Menurut PMBOK, ya ini pasti nggak asing lagi di telinga teman-teman ya. Project Management Book itu ya. Ini mendefinisikan manajemen proyek sebagai penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk memproyeksikan kegiatan untuk memenuhi persyaratan proyek. Manajemen proyek adalah multidisiplin, yaitu disiplin perencanaan, pengorganisasian, mengelola sumber daya untuk mewujudkan keberhasilan penyelesaian tujuan dan sasaran proyek yang sudah ditentukan. Nah, lalu ada pendapat lain menurut majalah online computerweekly.com, manajemen proyek TI adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pemberian tanggung jawab untuk penyelesaian tujuan teknologi informasi organisasi tertentu. Ya, nah secara umum kita overall ini kan pendapat tuh banyak ya, jadi kita menyimpulkan secara umum bahwa ini adalah aktivitas dari manajemen proyek itu mencakup evaluasi proyek yang telah diidentifikasi melalui proses perencanaan strategis dan pengusulan baru, persetujuan studi kelayakan proyek yang sedang berlangsung, pengkajian ulang argumen bisnis proyek, dan pengkajian ulang terhadap kemajuan proyek dalam rangka mencapai argumen bisnis secara reguler. Oke. Sebuah proyek ini ya adalah tuh dia sebenarnya usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Di dalam organisasi aktivitas dan kegiatan itu dibedakan ya antara proyek dengan operasional. Itu dua hal yang sangat berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau operasi itu dia tuh pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi untuk mempertahankan bisnis yang dilakukan secara rutinitas. Jadi day to day-nya ya udah itu aja gitu. Dan misal udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya hitungannya jadinya misal masuk tahun kedua yang mengerjakan hal yang sama di tahun kedua itu mengerjakan yang sama tahun ketiga itu operasional ya rutinitas. Tapi kalau proyek itu berbeda ya di mana si proyek itu berakhir ketika tujuan telah tercapai atau proyek telah dihentikan. Jadi kalau proyek itu ada awalan, ada akhiran. Jadi di start dan diselesaikan. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Saya ambil dari Sustaining Business Continuity, bukunya Katie Schwab dengan judulnya IT Project Management edisi ke-8.
Nah, ini apa sih sebenarnya? Ya. Nah, ini perusahaan nih saat ini ya, perusahaan kecil, menengah, pemerintah, non-profit, organisasi apapun itu ya, telah mengakui ya bahwa untuk menjadi sukses mereka tuh harus paham dan menggunakan teknik manajemen proyek modern dalam mengelola proses-proses bisnisnya. Ya, proyek tuh datang dari berbagai bentuk ya, dari yang besar, tradisional, mau industrinya apapun itu ya. Nah itu semua dia akan apa ya mempengaruhi uh, enterprise atau perusahaan itu untuk kedepannya ya. Nah di sini bisa dilihat ya ada sustaining business operation and the constant need for innovation and continuous improvement. Jadi ketika sebuah perusahaan memang ingin berkembang dan terus berkembang dan memenuhi market demand untuk tetap bertahan ya pastinya ya itu harus ada inovasi sama continuous improvement. Nah, inovasi dan continuous improvement itu kan akan di start dengan project ya, dengan proyek. Makanya di sini banyak komponen dari strategi approach-nya nih. Oke. Ini detail banget. Nanti teman-teman bisa, kita sebenarnya akan go through in detail nanti di video-video selanjutnya. Oke. Nah, lanjut. Kemudian untuk batasan proyek. Ini proyek itu selalu komponen 3 ya. Kita bisa sebut batasan, kita bisa sebut komponen, whatever it is. Itu dia ada yang namanya biaya, waktu, sama ruang lingkup. Dan ketiganya itu nanti harusnya menghasilkan kualitas ya, kualitas yang baik ya. Oke, nah untuk yang ruang lingkup kita lihat, atau kalau bahasa Inggrisnya itu scope ya. Itu dia akan berisikan seperti pekerjaan apa sih yang akan dilakukan sebagai bagian dari proyek ya. Batasan-batasannya. Kayak dia mode produk, layanan atau hasil unik yang apa sih yang diharapkan pelanggan atau si sponsor dari suatu proyek ya. Expectation lah istilahnya. Oke, kemudian untuk waktu ya. Itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek? Terus gimana sih jadwal proyeknya atau yang sering familiar disebut dengan timeline ya. Terus nanti bagaimana tuh tim akan melacak kinerja jadwal yang sebenarnya. Jadi kan kita ada planning di timeline dan kita juga harus monitoring di aktualnya ya. Controlling, monitoring. Apakah nanti akan sesuai dengan timeline yang dibuat di awal. Nah, terakhir itu ada biaya. Nah, ini harus ada pertanyaan juga nih, berapa biaya untuk menyelesaikan proyek? Itu harus ada hitungannya ya, dari awal sampai selesai, sampai dia go live. Terus berapa sih anggarannya? Ya mesti dihitung-hitung ya teman-teman ya. Terus gimana ngelacak biaya? Nah ini biasanya tugas para PM. Kalau misalnya ada PM berarti bisnis analis atau sistem analis ya. Nah ketiga ini akan harusnya menghasilkan suatu kualitas ya, hasil kualitas yang dihasilkan dari proyek itu sendiri. Ketika kualitasnya bagus ya proyek akan berhasil. Ketika tidak ya 50-50 bisa lah ya, kita bisa sebut seperti itu ya. Nah, lalu apa aja sih aktivitas manajemen proyek? Kita ada 10 nih. Yang pertama itu mendefinisikan ruang lingkup tujuan stakeholder dari proyek yang terkait. Lalu kedua memaparkan hasil analisis dan menyusun skenario nilai tambah dan manfaat dari proyek. Yang ketiga mendefinisikan persyaratan kualitas. Lalu keempat memilih strategi pengembangan proyek. Kelima menganalisis resiko proyek dan menyusun manajemen resiko. Keenam menyusun daftar tugas yang akan dikerjakan. Ketujuh menyusun estimasi dari tugas proyek dan menyusun anggaran proyek. 8 itu menyusun jadwal proyek atau rencana pelaksanaan proyek. Kesembilan mengalokasikan sumber daya manusia dan menyusun perjanjian proyek. Lalu yang terakhir adalah memperhitungkan tingkat pengembalian investasi atau ROI. Ini wajib nih sebenarnya nih ya untuk memulai proyek. Nah, sekarang kita masuk ke antara sukses dengan failure.
Ini kita sebutnya dengan status manajemen proyek ya. Nggak semua proyek itu sukses 100% di seluruh dunia, di Indonesia, dimanapun. Nggak semua proyek itu berjalan dengan mulus atau berhasil. Banyak faktor ya. Nah ini faktornya apa? Banyak faktor di kegagalan itu. Apa aja sih? Nah nanti kita akan bahas atau kenapa sih kita akan bahas. Nah di sebelah itu ada FMEA ya, Failure Mode Effective Analysis. Nah itu dia gimana caranya supaya failure itu nggak ada gitu loh. Nah kita harus ada FMEA ini ya, menganalisa resikonya di awalan. Ini kita nanti akan uh, go in deep lagi di sesi ya, ada di video-video selanjutnya ya. Nanti akan ketemu, akan dibahas secara rinci mengenai FMEA ini. Oke. Nah, ini jadi kita akan ngebahas nih kenapa uh, bisa gagal sih gitu loh. Ya, itu antara lain tuh ya nggak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Mungkin seperti kayak misalnya analisanya nggak tepat ya. Terus kurangnya peran pemimpin. Sebuah proyek kalau pemimpinnya nggak berperan besar ya timnya tuh akan seperti kayak ini ya, kayak anak yang kehilangan induk ya. Jadi ya udah gitu loh, bisa jadi itu fail. Terus nggak dikelola dengan baik proyeknya, bisa jadi. Ini bisa jadi karena apa ya kok nggak dikelola? Ya berarti secara leadernya, say katakanlah project management, project manajernya nggak bagus dalam ngelit gitu, ya. Nah ini nih yang sebenarnya sangat krusial ya, tapi sering di ignore sama sebuah project atau sama organisasi dalam mengadakan proyek. Ini adalah change management. Change management ini bukan hal yang remeh-temeh ya teman-teman ya. Ini suatu yang benar-benar bisa mempengaruhi sebuah proyek itu berjalan apa enggak, berhasil apa enggak. Ya. Nah, yang kelima adalah investasi teknologi informasi, bukan pengadaan teknologi informasi. Jadi ya invest gitu loh. Oke. Nah, ini kita bisa lihat nih. Bandingin deh antara sukses sama gagal ya. Kenapa sebuah proyek bisa sukses? Kenapa sebuah proyek bisa gagal? Yang pertama tuh, kalau dia keterlibatan penggunanya itu sangat aktif, dia proaktif, kemudian semuanya bersinergi, terus cross functionnya berjalan, ya, itu akan sukses. Tapi kalau misal penggunanya ala bodo amat gitu, sebreting gitu, ya udahlah ntar gue terima aja hasil jadinya gitu, itu bisa jadi gagal ya, karena kan sebenarnya kayak uh, requirement definition ya, itu sebenarnya harusnya melibatkan si pengguna gitu loh. Mereka yang lebih tahu karena mereka akan pakai aplikasinya atau sistemnya ya. Lalu sebuah proyek itu akan sukses ketika mendapat dukungan penuh eksekutif. Nah kalau gagal ya nggak ada atau mungkin sangat sedikit ya. Ini penting banget ketika top manajemen mendukung suatu proyek, kita tuh secara tim proyek akan benar-benar confident ya untuk menjalankan, karena jika ada apa-apa kan kita bisa nih, kalau misal mentok-mentoknya ya udah mentok banget sampai ke atas banget. Nah, eksekutif ini misal paling atas nih CEO katakanlah ya, atau board of directors. Nah, itu kalau misal di kita di tim proyek udah mentok, PM-nya tuh bisa tuh ngomong ke mereka. Nah, kalau mereka mendukung kan mereka akan memberikan solusi ya, membina dan memberikan solusi. Tapi kalau misalnya nggak mendukung ya ya udah mereka cuek aja. Ya udah terserah lo atau gimana, nggak ada arahan, nggak ada bimbingan dan nggak ada dukungan, itu akan sangat sulit ya. Bukan sulit, sangat challenging untuk sebuah tim proyek meneruskan ke depan ya. Terus sebuah proyek akan sukses jika tujuannya jelas ya. Tujuan jelas dalam arti skopnya jelas, terus ketika mendefine requirement juga jelas. Nah, ketika dia gagal ya berarti ada ekspektasi yang nggak jelas. Jadi mungkin dalam ekspektasi itu ada banyak hal yang nggak tersampaikan ya ke timnya proyek. Itu bisa jadi, atau mungkin
terlalu banyak ekspektasi yang mengakibatkan jadi berkembang dan terus berkembang, kemudian yang ada nggak kelar-kelar. Nah, itu bisa menimbulkan kelelahan. Itu bisa, karena adalah pengalaman seperti itu, jadi nggak kelar-kelar gitu loh. Yang ada akhirnya udah sampai tahap testing, terus tiba-tiba ngulang lagi ke define requirement gitu. Itu kan lucu ya, dan itu jadinya akhirnya proyeknya itu sebenarnya udah 50% kelihatan gagal kayak gitu. Ya. Lalu sebuah proyek akan sukses ketika matang secara emosional. Ya, human-nya ya pastinya, dan ini kalau emosional pasti human-nya ya, tapi matang juga secara tools-nya ya, secara sistem ya. Nah, kalau gagal ya organisasi nggak matang gitu loh. Terus yang sukses itu gimana? Tim yang mumpuni, bukan tim yang coba-coba ya. Dalam satu proyek itu jangan ngerekrut orang yang let's say fresh graduate atau yang uh, pengalamannya katakanlah baru berapa bulan gitu ya, itu namanya bunuh diri. Ya, nggak bisa seperti itu. Orang-orang proyek itu harusnya orang yang sudah berpengalaman. Katakanlah kita ambil orang yang sudah berpengalaman secara di operational ya, atau mungkin dia sudah ada pengalaman di tempat lain. Ya, itu akan membuat proyek itu berjalan dengan sinergi ya. Nggak yang kalau kan di proyek itu kan kita nggak ngajarin orang, nggak mentraining, karena proyek itu kan dibatasi dengan waktu ya, ada time limit ya, dan kalau kita ngajarin dulu orang baru itu akan take time, ngabisin waktu, ngabisin cost ya, ujung-ujungnya nggak kelar gitu loh. Itu tim proyek akan frustasi ya. Lalu kalau sukses itu komunikasi yang baik ya, dalam arti sorry, nggak ada tuh yang namanya gue nggak enakan gitu, atau enggak ya udah lu aja ngomong sama dia gitu, nggak seperti itu ya. Jadi apa yang memang harus diomongkan dengan pihak tertentu ya terkait, langsung kalau perlu meeting bareng. Nah, di proyek ini biasanya memang banyak banget meetingnya, justru mungkin hampir setiap hari tuh meeting, supaya apa, supaya kita tuh pada nyambung semua, supaya nggak ada yang salah paham, gagal paham, atau ya nanti yang ujung-ujungnya tuh malah nggak beres kerjaan ya. Jadi jangan, don't limit yourself on communication. Nah, kemudian yang sukses itu fungsi yang terintegrasi. Jadi kan ini kan melibatkan banyak orang dan melibatkan banyak function atau role ya, atau bahkan melibatkan banyak divisi kalau misalnya dia pakai ERP ya. Nah, kalau misal functionnya nggak terintegrasi dengan baik, ya nggak akan berjalan itu proyek. Yang nggak berintegrasi itu seperti apa sih? Yang silo itu yang masing-masing. Nggak gue udah ntar tunggu aja hasil akhir lu lah, kata orang akunting. Gue kan pokoknya proses gue di ujung gitu. Udah ntar gue terima dari lu aja lah, gue masih banyak kerjaan gitu. Nah, itu nggak bisa, itu silo ya. Itu akan ribet. Karena walaupun orang akunting di ujung, dia tetap perlu tahu ya proses di awal ya. Dan orang-orang yang bisnis proses yang di depan tuh, misal katakan kayak sales atau apa, kan pasti akan banyak tektokan juga gitu loh. Ya. Nah, kemudian apalagi adanya kebutuhan yang terdefinisi. Kalau nggak terdefinisi, mesti dulu ya susah lah. Lu mau apa gitu loh. Kalau kita nggak tahu, misal, aduh gue mau apa ya, gue nggak tahu. Ya lu ngapain jalanin proyek gitu kan. Ya udah, just leave it gitu. Doesn't make sense. Nah, yang terakhir adalah infrastruktur dan tools yang mendukung. Yalah, kayak misal secara hardware ya, infrastrukturnya, terus misal tools yang mendukung, misal secara software, ya secara project management kan dia butuh, kan pasti ada dokumentasi ya, atau untuk follow up kerja gitu loh, entah dia pakai sistem atau aplikasi luar seperti Jira atau Trello atau apa gitu ya. Tapi yang sederhana pun misal Excel aja dah gitu kan. Nah, itu kan juga tools ya. Kalau misalnya itu nggak disediain, ya ribet juga sih gitu. Ya, itu bisa jadi penghambat gitu, karena kerjanya jadi nggak, apa ya, nggak, ya stuck gitu loh. Gue maunya bukannya stuck, tapi jadi terhambat, jadi melambat.
Ya, dan bisa-bisa nanti timeline-nya mundur dan akhirnya proyeknya molor gitu. Ya. Nah, ini makanya saya tulis di sini proyek atau performance. Proyek dengan proyek yang menghasilkan performance ya, itu terdiri dari 3 hal ya. Pertama itu adalah bisnis proses. Oke? Bisnis proses ini kalau nggak ada bisnis proses ya nggak jalan sih ininya apa? Corporate gitu loh ya, nggak jalan lah kalau misal nggak ada ininya. Kemudian ada orangnya, pasti. Kalau proyek itu, kalau nggak ada orang, siapa yang ngejalanin, ya. Nah, terakhir itu ada tools. Tools itu apa aja? Bisa berapa aja, sesuatu yang sangat mendukung proyeknya. Bisa jadi dia, ya kebanyakan sih ini ya, hal yang berhubungan dengan IT atau SI ya. Dari hardware, dari software gitu loh. Nah, ini 3 hal ini akan menghasilkan performance, ya. Performance misal 99,99% dengan bisnis proses yang sudah mengadapt market demand gitu ya, dengan plus orang-orang yang skillful, yang mumpuni, yang sudah ngambil misal dari orang proses bisnis yang udah kerja bertahun-tahun gitu, yang udah mateng ya. Terus toolsnya udah mendukung, udah performance itu bisa 99,99%. Ya. Nah, lalu apa aja sih konteks manajemen proyek? Nah, itu biasanya ada SOW-nya tuh ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa setiap tahapan kerja proyek itu harus menghasilkan sesuatu yang dipakai sebagai ukuran. Jadi performance tadi kalau nggak ada ukurannya juga ya susah gitu loh, percuma. Ya. Nah, seperti pada tahap perencanaan proyek nih ya. Pada tahap ini tuh harusnya ada dokumen yang dapat dihasilkan, ya dong. Namanya kerja harus ada dokumentasinya gitu loh. Apalagi kalau misalnya nanti ujung-ujungnya ada audit, ya enggak? Itu penting banget. Apalagi yang udah yang perusahaannya yang ISO gitu ya. Itu kayaknya wajib tuh. Nah, adapun dokumen-dokumen yang dikenal dengan apa ya, statement kerja gitu loh, statement of work itu biasanya dikenal dengan istilah SOW. Ya, ini yang saya sebut tadi, statement of work. Ya, ini dokumen itu kayak sebuah dokumen yang berisi uraian dari aktivitas kerja, waktu penyerahan dan timeline vendor untuk mengeksekusi pekerjaan. Jadi di situ kelihatan semua ya. Jadi singkatnya nih dalam tahap perencanaan proyek ini nih ya, ini merupakan bagian yang digunakan oleh para manajer, biasanya sih PM atau panitia proyek atau leader lah ya. Kalau nggak ada PM ya si bisnis analis atau si sistem analis ya, dalam menentukan kelayakan. Ingat tadi yang ada 3 constraint ya, yang ada scope, time, sama cost, itu tengah-tengahnya ada kualitas. Nah, itu salah satunya timeline itu harus terdeskripsi dalam SOW ini. Nah, ini nanti bagian itu nanti digunakan oleh para PM atau leader, yaitu untuk menentukan kelayakan proyek. Oke, oleh sebab itu dalam tahap ini nih biasanya kita menggunakan beberapa diagram. Teman-teman mungkin udah nggak asing lah ya, diagram apa yang diperlukan. Ini ada PERT, Project Evaluation and Review Technique, lalu ada CPM, Critical Path Method. Ini kurang lebih PERT sama CPM itu sama ya, kurang lebih. Terus ada Gantt chart. Nah, ini yang sering banget dipakai orang tuh yang Gantt chart. Misalnya pakai MS Project gitu ya. Atau enggak pakai Excel biasa sih, tapi dibikin kayak Gantt chart itu bisa ya. Nah, terus ada juga alat-alat PM yang lain, alat project management yang lain, yang sekarang mempermudah para PM untuk menelusur ya. Oke, itu ada, ya sebut aja ada Jira, Trello, Mavenlink, Bittrex 24, ya, Basecamp, Asana. Ini kebanyakan rata-rata sudah ada timeline-nya, terus dikontrol gitu, dikontrol dengan status-status, dengan inputan para tim, lalu dikontrol sama PM melihat status-statusnya udah sampai mana. Nah, itu akan disesuaikan dengan katakanlah dengan Gantt chart-nya gitu. Ya.
Nah, terakhir nih kita ke contoh proyek SI. Ada apa aja sih contoh proyeknya? Nah, kalau kita ngomongin khusus SI aja ya, kita nggak ke TI ya, nggak ke teknik informatika karena beda jalur sih sebenarnya. Itu mereka lebih ke hardcore gitu. Kalau ini softcore ya. Bukan software, bukan hardware, tapi hardcore. Oke, nah ini proyek S itu ada mobile apps, ada ERP, ya teman-teman kalau bisa ada, oh Bu ada lagi yang ini gitu kan, oh monggo silakan kasih ke di kolom komentar gitu loh, apa aja yang kurang dari saya. Nah ini kalau contohnya nih, udah nggak aneh lah ya kalau teman-teman tuh di setiap handphonenya pasti ada ojol tuh, pada ada aplikasi ojol. Kalau nggak aplikasi ojol, kalau nggak aplikasi belanja ya, apalagi kalau ada diskon-diskon. Oke, lalu yang udah umum juga banyak dipakai banking ya, biasanya buat transaksi mobile banking atau internet banking itu sekarang udah ada aplikasinya, dipermudah gitu ya. Nah, medsos, apalagi medsos ini udah tiap hari kayaknya makanan sehari teman-teman ya. Kurir sekarang, misal kita mau ngecek, ngelacak gitu ya, udah ada aplikasinya beberapa gitu yang kita tinggal ngecek. Lalu ada ya travel sekarang mungkin lagi pandemi, lagi nggak terlalu ini ya, tapi tetap ada sih mobile apps itu. Banyak kok, banyak. Tinggal kita mau jadi agent atau reseller yang mana aja sih gitu. Ya. Nah, ini nggak cuma nggak hanya yang saya sebut ya, tapi sebenarnya banyak-banyak banget. Apalagi sekarang kayak oh medical ya. Medical kayak misal Halodoc gitu kan. Itu banyak lah ya. Terus yang punya niche tertentu, niche itu ini ya, pasar tertentu yang khusus ya. Misal apa ya niche tertentu, misal astronomer gitu kan, klub astronomi, orang pecinta astronomi, itu ada tuh aplikasi Starwalk gitu ya. Starwalk tuh peta bintang gitu. Jadi kita misal mau lihat, nggak kelihatan nih bulan nih, misal katakanlah tutup awan. Ini lagi ada di mana sih posisi? Tinggal buka aja tuh aplikasi Starwalk-nya. Kita lihat di posisi kita, dia akan kita cari aja tuh di handphone ya. Kita geser-geser kelihatan di mana letak misal bulan. Atau misal mau lihat bintang apa gitu, Antares gitu. Oh, gue mau tahu nih Antares lagi ada di mana ya gitu. Ya udah bisa lihat ya. Nah, terus untuk yang ERP ini Enterprise Resources Planning ya. Biasanya ini proyek-proyek atau software-software yang terintegrasi. Nah, biasanya ini dipakai oleh corporate. Namanya saya udah enterprise ya. Enterprise itu artinya perusahaan atau corporate. Jadi ini memang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan mau dia kecil, menengah, atau besar gitu ya. Karena masing-masing punya kelasnya gitu loh. Contoh kayak SAP. SAP kalau perusahaan besar ya, dia pakainya mungkin yang arti atau mungkin sekarang udah SAP HANA gitu ya. Tapi kalau misal dia masih perusahaan kecil, skopnya uh, batasannya masih masih nggak terlalu ini ya, luas ya. Dia misal bisa pakai SAP B1 gitu kan, Business One gitu loh. Terus ada Oracle ya. Oracle juga banyak ini. Banyak keluarannya, ada HCM, ada accounting juga, ada production, banyak lah ya. Terus Microsoft juga ada juga sih ngeluarin ya, salah satunya kayak Microsoft Dynamics. Ya dia one of ERP sebenarnya. HRIS itu ya, Human Resources ini udah banyak banget sih ERP HRIS ini. Ini sangat membantu ya untuk perusahaan-perusahaan yang apa ya, yang karyanya mungkin banyak itu dia perhitungan perhitungan apa jam lemburnya agak ribet atau apalagi sekarang pandemi udah banyak yang work from home ya kan. Nah, jadi gimana caranya punya absen digital, terus cuti digital gitu kan, approval digital, yaitu HRIS bisa memfasilitasi itu. Nah, kemudian ada Zahir Accurate ini brand-brand ya, merek ya. Ini yang saya sebutin semua merek. Nah, kalau Zahir Accurate itu punya buatan Indonesia loh. Dia itu untuk aplikasi accounting, ya, finance accounting. Bisa dikebet aja dibuka. Ada lagi banyak kok aplikasi. Oh, ini masuk ke mobile apps atau bisa ERP ya. Ada apa kayak procurement, SCM, itu banyak. Ya, teman-teman bisa telusur aja kalau memang perlu. Aduh, gue perlu ini nih, perlu ERP ini doang nih, cuma SCM gitu. Oh, ada, cari aja ya. Ada kok, semuanya ada. Buatan Indonesia pun ada
ya, dan mumpuni kok. Saya pun pernah melihat ya, pernah nyoba itu, cuma saya lupa namanya itu, oke lah, bangga lah sebenarnya sih, ya, bangga buatan karya anak bangsa. Oke, nah tipe-tipenya apa aja sih? Nah, si proyek ini tipenya ada preliminary study itu bisa digunakan di application dan di AI support. Kemudian development juga, implementation, kemudian upgrade atau enhancement, ya. Enhancement itu seperti kurang lebih atau upgrade ya, seperti CR ya, ada change request gitu loh. Atau add-on ada penambahan, ya. Itu jadi tipe-tipe yang disebut bisa diimplemented di application dan juga AI support. Oke, next kita lihat. Selesai. Ya, thank you. Kalau sudah slide ini berarti artinya sudah selesai materinya, ya. Semoga teman-teman tercerahkan ya dengan sharing materi ini. Silakan boleh yang mau bertanya, komen, boleh diketik ya di kolom komen. Yang suka boleh klik like, suka-suka aja sih, terserah aja ya. Dan kalau memang bermanfaat bisa di-share ke teman-temannya. Oke, thank you so much ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.